Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 5 GF dan AK. Pada pertemuan ke-11 ini Pak Samsul akan menyampaikan mata kuliah kewirausahaan 2, yaitu dengan tema materi pokok pasar dan pemasaran. Kompetensi pemahaman materi adalah: 1. Diharapkan mahasiswa memahami konsep dasar pemasaran secara utuh, baik dalam pendekatan teoritis maupun praktek. Kemudian yang kedua, memahami berbagai metode, yaitu penentuan harga jual dan mampu menghitung harga jual. Kemudian yang ketiga adalah memahami konsep segmentasi pasar dan mampu membuat segmentasi pasar, serta memahami konsep promosi dan mampu menerapkan berbagai teknis promosi. Jadi pada pertemuan kali ini ada 4 kompetensi pemahaman materi yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Kemudian uraian materi kuliah, yaitu pasar dan pemasaran, konsep pasar dan pemasaran. Jadi yang pertama adalah pasar itu diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi. Kemudian pasar juga diartikan sebuah bangunan dalam lokasi tertentu yang dijadikan tempat transaksi disebut pasar konkret. Misalkan pasar Impres, pasar Minggu, atau pasar Cilandak, mall, dan lain sebagainya. Kemudian dalam arti ekonomi, pengertian pasar menunjukkan pada sesuatu kondisi keseimbangan di mana penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian kondisi yang diperlukan, di mana mahasiswa diperkenalkan dalam bentuk praktek kerja pemasaran yang sesungguhnya dalam bentuk studi lapangan atau magang. Namun karena ini musim pandemi, jadi mahasiswa tidak diperkenalkan untuk ke lapangan. Karena pandemi ini betul-betul luar biasa, jadi tidak boleh mahasiswa untuk praktek di lapangan, untuk sementara ini tidak diperbolehkan. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengamati sukses dan gagalnya pemasaran satu usaha, termasuk di dalamnya adalah penentuan harga jual, segmentasi pasar, dan promosi. Nah, ini ada beberapa yang perlu diketahui bahwasanya di dalam sebuah struktur bahwa hubungan antara produsen dan konsumen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, produsen, ini lihat di slide produsen atau pedagang, kemudian pembeli di dalam pertemuannya di sebuah pasar. Maka pasar sekarang diartikan juga dalam bentuk internet, artinya produsen dan pembeli ketemu di pasar, kemudian mengadakan transaksi. Nah, disitulah setelah dibayar menjadi hak pindah milik orang lain. Cuma dalam sistem pembayarannya ada yang dibayar uang serta barang dan jasa diserahkan bersama-sama. Kemudian ada uang diserahkan dulu, barang baru kemudian. Jadi ini adalah sebuah struktur jadi bermacam-macam. Ada yang kalau di era sekarang kan ada yang barang diserahkan dulu, kemudian baru
dibayar. Kalau baru dibayar, kemudian ada yang dibayar, baru barangnya diserahkan. Kemudian dalam struktur kemudian ada hubungan antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar ada dua macam, ada pasar ya tradisional. Nah, pasar tradisional itu biasanya seperti di pasar-pasar umumnya, yaitu barang itu biasanya tawar-menawar. Tetapi kalau pasar modern, maka harga jual ditentukan oleh penjual. Nah, jadi bedanya kalau pasar modern itu tidak mungkin kita tawar-menawar. Jadi kita hanya datang untuk melihat pamflet harga, ini harganya berapa, harganya berapa. Nah, kita tinggal membeli, kemudian barang diserahkan. Tetapi kalau pasar tradisional, kita masih tawar-menawar ya. Tawar-menawar harganya berapa, ditentukan oleh kesepakatan. Jadi misalkan ini harga berapa, kita tanya, maka harganya itu bisa ditawar. Itu bedanya. Nah, kemudian setelah sepakat, maka barang itu menjadi hak milik orang atau pembelinya. Jadi memang pasar itu di zaman sekarang ya, itu memang sudah berubah. Jadi ada COD, ada transfer dulu, dan sebagainya. Kemudian lembaga pemasaran, organisasi bisnis yang berfungsi memperlancar ya penyaluran produk dari produsen ke konsumen, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini adalah organisasi yang disebut yang berfungsi memperlancar. Jadi produsen itu bisa melalui distribusi ya atau agen dan penyalur baru ke konsumen. Jadi lembaga penyalur ini juga bisa dialih atau mempergunakan sebuah jasa ya, seperti Indomarko ya. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan menyalurkan seperti Unilever. Ini adalah lembaga pemasaran, artinya setiap produk produsen bisa memasarkan. Coba lihat itu produk dari Unilever, dia juga memasarkan sabun yang bermacam-macam. Nah, mereka adalah lembaga pemasaran yang menyalurkan kepada agen atau konsumen. Jadi ya lembaga pemasaran ini luar biasa. Mereka hanya punya perusahaan pemasaran saja. Seperti Indomarko juga sama. Indomarko juga menerima barang seperti itu. Jadi kita kalau barang kita tidak terkenal, maka biasanya produsen itu dalam pemasarannya itu mempergunakan lembaga pemasaran atau disebut perusahaan pemasaran. Kemudian harus komunikasi. Jadi ini kalau melihat struktur ini, gambar ini, maka kita lihat penyaluran produk dari produsen ke konsumen, sistem pemasarannya. Jadi kelompok produsen, perusahaan atau industri itu besar atau kecil. Nah, ada juga sistem komunikasinya. Jadi misalkan produsen itu menerima ya dana dari beberapa agen atau pedagang besar, kemudian harusnya produsen menyalurkan kepada agen atau pedagang besar, kemudian baru ke tingkat pengecer. Jadi misalkan begini, ketika saya usaha, sebuah usaha ya, jadi kita kan kadang-kadang bisa langsung ke perusahaan kalau perusahaan itu tidak mempergunakan lembaga pemasaran. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa ada perusahaan yang langsung dijual melalui agen, ada perusahaan hasil produknya dijual melalui lembaga perusahaan. Jadi tidak langsung karena sudah MOU dengan lembaga perusahaan. Tadi yang saya contohkan Unilever, Indomarko, dan banyak lagi yang lainnya. Nah,
Tetapi juga ada sebuah perusahaan atau industri yang mana agen atau distribusinya itu bisa langsung ke perusahaan. Jadi itulah gambaran komunikasi. Jadi dari perusahaan ke penyalur, kemudian bisa langsung ke agen dan ke pengecer, baru pengecer ke konsumen. Nah, kita memang sering dihadapkan sebuah hadapan sekarang dengan modernnya sebuah teknologi. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa pasar identik dengan tempat pertemuannya penjual dan pembeli di dalam bertransaksi. Nah, tetapi dengan era yang modern semacam ini, maka kita sekarang sudah berubah. Jadi penjual dan pembeli tidak ketemu, hanya melihat arus kas. Kemudian kita harus melihat ya klasifikasi, peran dan fungsi serta analisis kebutuhan pasar. Jadi pasar itu bermacam-macam ya. Kalau ini sudah secara global harus mengetahui klasifikasi pasar. Nah, ada pasar pengepul lokal. Jadi seperti pasar pengepul itu kalau di adalah seperti di pasar-pasar besar ya, seperti pasar-pasar di tingkat kecamatan, ada pasar pusat pengepul, ada pasar eceran. Jadi bermacam-macam pasar. Jadi ada pasar yang tingkatnya seperti di Pabean ya, di Surabaya. Ini adalah pasar pengepul pedagang besar. Kemudian dibawa ke Mojokerto menjadi pedagang pengepul di tingkat lokal. Kemudian dibawa ke kecamatan menjadi pasar pedagang di tingkat kecamatan, baru ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Jadi kemudian kita harus mengerti juga apa yang disebut struktur pasar ya. Ada yang disebut monopoli, ada duopoli, ada oligopoli, juga ada persaingan sempurna. Nah, apa itu monopoli? Jadi kita sering dulu mendengar kita kata-kata monopoli. Jadi monopoli itu ada suatu penjual ya, yang penjualnya itu dimonopoli. Artinya satu penjual tetapi banyak konsumen. Nah, ini yang dimonopoli itu adalah saya saja yang menjual, orang lain membeli ke saya. Ini pasar monopoli hanya sifatnya strategis biasanya ya, yang dikuasai negara untuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya Pertamina, PDAM, Bulog. Nah, ini harus dikasih pemerintah karena kaitannya kebutuhan orang banyak. Kemudian ada pasar duopoli. Nah, pasar duopoli ini adalah sebuah pasar dikuasai dua lembaga ya, dua lembaga dikuasai pasarnya, yaitu ini juga sifatnya strategis karena berkaitan dengan orang banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak pelumas ya. Kalau di Indonesia adalah Pertamina sama Caltek. Ini menentukan ini pasar duopoli, menentukan harga minyak ya, agar di pasaran bisa stabil. Jadi monopoli ini juga ada baiknya ketika ini kepentingan orang banyak. Kemudian ada yang disebut pasar oligopoli, pasar yang harganya dikuasai beberapa urusan saja. Jadi ini oligopoli ini juga sebuah pemasaran atau penjual atau industri yang ini nggak banyak, jadi hanya beberapa saja. Contohnya pabrik semen, ya, pabrik mobil, jasa penerbangan, ini nggak banyak. Karena apa? Karena ini mudah untuk di dalam pengaturannya. Jadi kalau semen sampai nggak ada terjadi penimbunan, nah
Jadi ini memang dikendalikan oleh pemerintah, tapi dengan harapan untuk kestabilan. Kemudian ada pasal persaingan bebas. Nah, ini kalau bebas ini sempurna. Jadi pasal ini adalah pasal di mana penawaran dan permintaan itu seimbang. Ini yang disebut pasar bebas, artinya apa? Pasar itu diserahkan pasaraka, jadi antara penjual dan pembeli itu sudah sama-sama banyaknya, sehingga ini adalah hal persaingan yang terjadi sekarang yang di kebutuhan orang sehari-hari, ya.